Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Tafsir Maudhu'i Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Kami di sini akan membahas sedikit tentang poligami dalam pandangan agama Islam. Pertama-tama, apa itu poligami? Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri, sesuai dengan jenis kelamin orang yang bersangkutan. Nah, yang selanjutnya Imam Maliki dalam mutawatirnya An-Nasa'i dan Ad-Daraqutni dalam musnad mereka bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Ghaiban bin Umayyah As-Saqafi, beliau adalah orang yang masuk Islam dan memiliki 7 orang istri. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepadanya, "Ikhtar minhunna arba'a wa fariq sairihinna," yang artinya itu pilihlah 4 di antara mereka dan ceraikanlah yang lain. Nah, sama halnya yang dikatakan oleh Nufal bin Muawiyah, dia mengatakan bahwa aku masuk Islam dan memiliki 5 orang istri. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda kepadaku, ceraikanlah yang 1 dan tahanlah yang 4. Nah, maka dari itu nas yang menyebut 4 sebagai dalil pembatasan jumlah poligami dengan batas maksimal. Nah, yang selanjutnya poligami di Indonesia. Dalam hukum Islam di Indonesia atau KHI atau Kompilasi Hukum Islam, pemerintah tidak melakukan poligami. Namun pemerintah memberikan syarat mutlak apabila seorang suami hendak melakukan poligami, seperti mendapatkan persetujuan dari istri dengan catatan si istri mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan tidak bisa mempunyai keturunan. Hal itu didasarkan pada salah satu ketentuan atas KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu atas poligami terbuka, di mana ketika suami yang tidak lagi mampu berlaku adil, maka cukup 1 istri saja. Nah, yang selanjutnya adalah poligami, monogami, dan perceraian dalam Islam. Pada dasarnya, hukum asal perkawinan adalah monogami. Monogami sendiri dapat menetralisasi sifat atau watak cemburu dari seorang istri dan isi hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga. Beda halnya dengan poligami. Poligami berisiko untuk menimbulkan konflik, karena poligami sendiri mempunyai risiko tinggi dalam menimbulkan perasaan cemburu, iri hati, dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, Islam sejatinya tidak memerintahkan poligami. Hal ini telah menjadi kesepakatan ulama atau ijma'. Sebagian keterangan Syekh M. Khatib Asy-Syarbini dalam Mughni Muhtaj berikut ini. Nikah itu tidak wajib berdasarkan firman Allah surah An-Nisa ayat 3. Nikahilah perempuan yang baik menurutmu. Pasalnya, untuk secara kaidah, kewajiban tidak berkaitan dengan sebuah atau
Dari Asbabun Nuzul Surah An-Nisa ayat 3, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut tidak dapat dijadikan dalil perintah poligami. Surah An-Nisa ayat 3 hanya mengizinkan poligami yang pada zamannya digunakan justru untuk mengurangi atau membatasi jumlah istri masyarakat Arab yang tanpa batas. Menurut para pendapat ulama, yang pertama dari Syafi'i dan Hambali, tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa keperluan yang jelas, terlebih bila telah terjadi dari zina dengan seorang istri, karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan seseorang pada yang haram atau ketidakadilan. Pendapat Imam Hanafi, praktik poligami hingga 4 istri diperbolehkan, dengan catatan aman dari ketidakadilan terhadap salah satu dari istrinya. Kalau tidak dapat memastikan keadilannya, Syarat poligami. Apa saja syarat poligami? Syarat poligami terbagi menjadi 4, yakni yang pertama, untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul. Yang kedua, untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceritakan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, atau ia mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, untuk menyelamatkan suami yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. Yang keempat atau yang terakhir, untuk menyelamatkan masalah yang timbul dari poligami. Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan komentar tentang arti kata delara yang memiliki bentuk plural delar air, yakni dorairu dorwatim wakilah lizzaja'atim dorwahirun lianna kulla wahidatim yaqdulu lahad dorwarum minan ukhra bil ghair. Artinya, dilar air adalah bentuk jamak dari kata dera. Seperti contoh, zaujat adalah dera air, yakni istri-istri itu memiliki sesama istri lain dari suami yang sama. Dinamakan dera karena setiap istri mandul itu bisa membahayakan. Nah, setiap rumah tangga pasti ada suami, istri, dan anak, yang dimana suami kebutuhan finansial meningkat, sulit membagi waktu ada terhadap salah satu istri. Nah, sang istri pula mudah depresi, marah, dan mengamuk, merasa harga dirinya lebih rendah, kurang puas hidup dan kepuasan perkawinan. Nah, sang anak pula peran ayah dalam keluarga poligami lebih sedikit. Keterlibatan ayah cuma sebatas pendisiplin, fungsi mirip pada perceraian, di mana keberadaan ayah malah jadi gangguan. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.